Hobi itu yang bikin lo seneng, Din. Tapi passion itu yang bikin lo semangat. Ada sesuatu yang pengen aku sampein ke pembaca bahwa penting lo sayang sama diri sendiri. Dengan kita sayang sama diri sendiri itu kita gak akan pernah merasa tertinggal oleh orang lain. Karena kita paham setiap orang itu punya proses masing-masing. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan mbak-mbak yang jauh-jauh dari Kuningan. Ada Mbak Dini Lestari. Halo. Hai, Ciperna sekarang. Oh iya, sekarang Ya, udah pindah udah ke jadi Cirebon. warga negara Cirebon. Bisa tapi Cirebonan. Belum bisa. Tapi ngerti kalau ada orang ngomong Cirebon ngerti, cuman kalau bales jawab pakai bahasa Cirebon nggak bisa. Nggak bisa. Kalaupun dipaksain logatnya aneh. Coba ngomong giring, Mbak. Jangan nanti suami nonton. Apa ini tuh? Iya, diapain gitu? Istri saya di situ diajak berkata kasar. Kalau asli Kuningan, Mbak Asli Dini. Kuningan, orang Sunda asli. Orang Sunda. Coba ngomong bahasa Sunda. Enak tuh Ngomong kalau denger orang ngomong bahasa Sunda tapi isunya emang nggak bisa. Sampurasun. Rampes. Iya. Udah gitu doang. Yang lainnya nggak tahu. Mbak Dini Yes. sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Lucu bajunya pink. Oh. Isu tuh suka pink tau, Mbak. Emang suka warna-warna pastel gitu, Iya, termasuk peach, Peach, terutama pink peach. ya. Nggak tahu kenapa matanya kalau lihat benda, baju, kerudung warna peach itu kayak tertarik gitu. Padahal kalau ditanya orang suka warna apa, suka semua kok gitu. Ada magnetnya gitu kalau Iya, lihat ke kayaknya. warna-warna pastel pink peach gitu. Mbak Dini sibuk apa nih? Sekarang sibuk apa ya? Serabutan, Mbak. Serabutan. Serius. Serabutannya bermanfaat sekali. Nggak kayak Isen yang serabutannya beneran rebahan, scroll handphone Asik tapi ya. doang. As long itu asik ya jalanin aja, Mbak. Iya bener lah, selama itu enjoy ya. Sibuk Jadi apa? Serabutannya ngapain nih? serabutannya, jadi awalnya dari dulu di perbankan, terus resign gitu. Kalau ada yang nanya kenapa resign dari perbankan Biasanya kan gitu, kayak udah enak gitu ya Mbak kalau di dunia perbankan tuh. biasanya kayak gitu nanya, kan udah enak, udah 10 tahun lebih, udah pegawai tetap, kok resign, kenapa? Terus ada juga yang nanya tips atau pengalamannya sampai bisa memutuskan resign dari bank tuh gimana gitu. Sampai ada ininya ya. Iya, tapi sejujurnya kalau ada yang nanya seperti itu, aku tuh nggak bisa memuaskan jawabannya. Karena niat aku kerja di bank itu dulu awalnya cuma 5 tahun. Ini kebablasan, lebih dari 10 tahun. Jadi kalau ada yang nanya, lu kenapa Din resign dari bank? Udah enak loh, udah jadi pegawai tetap, udah 10 tahun lebih. Jawaban aku ya paling, udah waktunya resign. Karena memang Pengen niat aja. awalnya ya 5 tahun itu kebablasan jadi 10 tahun. Cuma memang kemarin itu ketika memutuskan resign ini memang gak gampang ya, karena udah zona nyaman banget waktu di bank pasti. itu. Udah lama banget 10 tahun kan ya. Lebih malah. Lebih. Iya. Udah nyaman gitu. Tapi ada beberapa pertimbangan yang aku tuh ngerasa ada sesuatu, ada hal lain yang pengen aku lakuin dan itu kayak semacam hobinya aku atau passionnya aku gitu. Mungkin banyak orang yang sambil kerja bisa ngelakuin hobinya, bisa ngelakuin passionnya, tapi aku enggak. Aku harus ngelepas salah satu. Dan itu pun bukan berarti tanpa risiko ya, dari zona pasti nyaman ke zona dakdikduk gitu kan. Masih Jet samar lag, gitu kan iya, ya, masih samar jet lag gitu iya. kan. Ya tapi akhirnya memberanikan diri untuk resign gitu karena ada sesuatu hal yang pengen aku lakuin. Awalnya aku taunya aku hobi, aku suka banget sama nulis. Karena dari kecil memang sudah nulis gitu. Orang tua dari kecil suka beliin majalah Bobo atau kayak Fantasi, Donald Bebek. Gedenya kita dikasih Gadis, majalah Gadis atau Aneka. Kawanku, Aneka, ya kayak gitu-gitu. Nah itu tuh kayak jadi semacam trigger gitu. Ketika besar tidak bisa melakukan itu, ada yang hilang gitu. Jadi setelah resign sibuk dengan komunitas menulis. Karena pada waktu itu aku terhadang pandemi, otomatis nyarinya yang online. Karena nggak ada yang gelar
nggak ada yang gelar offline, nggak gitu ada ya, nggak ada gitu. kumpul-kumpul Jadi nyarinya gitu. yang online dan dapatlah gitu komunitas-komunitas online yang ngajarin nulis dengan benar gitu, nggak cuma nulis sekehendak hati gitu. Biasanya kan aku nulis ya sekali berdiari lah. Ya kan. Jadi hari ini aku lagi sedih nih gitu. Kok lecet? Itu zaman kecil pakai buku lecet. Bukan yang ungu itu ya. Kayak gitu. Tapi ada suatu kondisi di mana aku setiap hari nulis. Itu biasanya abis subuh nulis. Terus juga ada beberapa aku belajar ngedit naskah juga. Dan ada satu titik di mana aku merasa sangat jenuh sekali, bosan sekali dengan menulis, membaca dan ngedit. Itu otak aku kayak ngebul, ngehang gitu. Ngebleng banget. Ngebleng dan sampai nggak bisa yang namanya nulis lagi, nggak bisa namanya baca lagi. Baca, menulis gitu ya. Bisa baca sama paham baca kan beda ya gitu. Jadi itu kayak stuck banget dan nggak bisa ngapa-ngapain, itu emosional banget. Jatuhnya ke kayak stres lah gitu nih, mana nggak bisa keluar rumah lagi pandemi gitu. Ini gue mesti ngapain nih? Terus nggak ngerti juga ini kenapa gitu kan, Mbak? Iya, ini kenapa ini gitu. Dan itu dilalahnya itu dulu aku pernah dikasih buku Ikuti Saja Maunya karya Tendi Murti, founder KBM sama KMO itu. Itu udah dibaca sebelumnya, ketika pas dapat buku itu dibaca selesai 2 jam. Nah, beberapa bulan kemudian ngalamin stuck itu kayak lu baca lagi deh buku itu. Lu baca, selalu aja kelihatan buku itu. Dari situ gitu ya. baca aku. Kok baca lagi kenapa gitu. Akhirnya diambil lah itu dari lemari, diambil. Dan ketika pas buka itu ada, bukanya ngacak ya waktu itu. Ada satu bahasan di mana di situ aku paham salah satu, hobi sama passion itu harus dibedain. Hobi itu yang bikin lo seneng, Din. Tapi passion itu yang bikin lo semangat gitu. Jadi hobi itu adalah sesuatu yang ketika kita jenuh, ketika kita stres, ketika kita ngalamin stuck, itu lo bisa sembuh pakai hobi. Healingnya pakai hobi ya. Jadi nulis itu, jadi gue pikir, oh ya, nulis itu kayaknya healing gue deh gitu. Bukan sesuatu yang harus gue kerjakan setiap hari. Tapi passion adalah sesuatu yang kalau lo nggak ngerjain, lo kehilangan diri lo gitu. Passion gue apa? Gitu pusing maning lagi gitu kan. Passion lo apa? Passion lo apa, Din? Lama itu nggak gampang. Sampai one day kayak ada kangen. Dulu aku suka baca puisi. Waktu TK SD itu kan aku ikutan teater dan baca puisi gitu. Kayak lomba-lomba juga. Kayak terus kayak presentasi karya tulis ilmiah waktu kuliah kayak gitu-gitu. Terus kayak ngasih info ke orang selama kerja dulu di perbankan sebagai marketing yang tiap hari kerjaannya ngomong. Iya, ngomong sama. Nggak ngomong marketing nggak kerja, iya kan? Nggak makan gitu. Nggak makan, nggak ada pecuan. Akhirnya kok kayak ngerasa kehilangan kebiasaan itu selama 10 tahun lebih. Tiap hari gua kerjaan ketemu orang baru, kenalan sama orang baru, ngobrol sama orang, presentasi. Kok gua nggak pernah ngelakuin itu lagi. One day aku ketemu sama temen yang juga sama-sama alumni, dulunya di bank yang sama. Dia ngadain kelas gitu, kelas public speaking. Wah, pengen nih ikutan dong. Nah, akhirnya di situ kita ketemu dan kita sepakat buat bikin CV. CV itu dulu aku gabung hanya untuk trainer, tapi lama-lama ternyata ada turnya di sana, ada tour travelnya, kok tertarik juga gitu buat jadi tour leader, buat jadi yang lainnya gitu. Akhirnya kita sepakat buat bikin CV dan CV-nya itu hebat manajemen. Hebat manajemen itu ada tour travel. Nanti kalau Fatek nih mau employee gathering atau family gathering, ya, bisa hubungin bareng aja sama hubungin gue aja. Nanti minta tour guide-nya Mbak Din ya. Tour guide-nya nanti aku deh. Ya kita ada tim sih sebenarnya, ada sekitar 6 orang gitu. Kita tim yang mendirikan Hebat Manajemen ini. Kita kantornya di Majasem dan itu berangkat dari pemikiran selama ini gitu. Pemikiran selama ini, hobi aku nulis, tapi itu healing. Tapi passion aku ini ngomong. Ternyata aku kalau nggak ngomong
Ya Gak kelar ada hidup gue. bagannya. Iya. Kayak ada yang apa ini kayak gitu. Selesai Iya. gitu. Hari-hari gue selesai, kelar lah gitu. Hmm. Jadi ya hebat manajemen ini udah kayak diri aku yang passionnya aku. Tapi aku juga mendirikan komunitas menulis kayak diary. Diary Ya, bersama. satu diary. Diary ya bacanya ya, Diary. bukan diary. Diary karena itu singkatan dari Dini Ai Rumpi. Jadi itu aku mendirikan sama sahabat aku waktu zaman SMA. Kita sama-sama resign. Dia di Tangerang sebenarnya. Dia juga sama-sama resign, lebih dulu resign dari aku. Sama-sama ketemu di komunitas menulis dulunya. Dan itu terjadi begitu saja karena ketika kita live bareng di IG banyak sekali permintaan untuk tolong dong ajarin nulis gitu, tolong dong bikinin kita karya tulis kayak gitu-gitu. Jadi gimana kelas, ya? Gimana kalau kita seriusin aja gitu loh, Mahyan gitu kan, kita bisa berkarya gitu, kita juga bisa berpenghasilan dari rumah. Akhirnya dari sebenarnya kalau diary nggak bisa dibilang komunitas karena kita cuma berdua gitu, itu semacam platform aja. Semacam platform aja. Jadi kita menampung teman-teman yang memang pengen belajar menulis atau teman-teman yang butuh membuat tulisan tapi tidak ada waktu. Kita bisa menuliskan atas nama mereka, itu namanya ghostwriter gitu. Kita bisa melayani itu, kita juga bisa menerima jasa editing. Jadi teman-teman yang udah nulis nih biasanya nggak keburu buat ngedit. Udah serahin aja ke kita. Nanti ada Mbak Dini dan temannya ngedit ya. Satu lagi komunitas online-nya tuh Rumah Neraca Aksara. Rumah Neraca Aksara. Ya, kalau Rumah Neraca Aksara ini nggak cuman buat penulis, tapi juga buat pebisnis online. Dan memang kita lebih cenderung ke ibu-ibu, ke emak-emak di rumah. Isun nggak bisa dong berarti, Isun belum ibu-ibu. Gak apa-apa, calon ibu, calon emak ya, yang di rumah, yang mungkin banyak urusan di rumah, ngurus anak, ngurus rumah tangga gitu ya Mbak. Ngurus rumah tangga. Tapi kan setiap orang itu butuh dirinya sendiri. Selain dia mengurus hal lain, dia butuh kembali sama dirinya sendiri, pengakuan untuk dirinya sendiri, aktualisasi dirinya gitu. Dia harus punya waktu itu biar apa? Hidup kan butuh waras ya. Iya. Biar nggak gila. Iya. Biar kita nggak stres gitu. Iya, harus ada me time-nya gitu ya Mbak. Jadi memang yang aku lakuin, aktivitas aku saat ini ya itulah, nulis sama ngomong. Iya, dan itu diwakilkan dengan 2 komunitas online aku dan satunya komunitas bukan komunitas, itu CV ya. CV Hebat Manajemen ini yang memang mengakomodir passionnya aku yang pengen ngomong gitu. Doyan ngomong. Doyan ngomong. Kalau yang Rumah Neraca Aksara itu gimana yang merekrut ibu-ibu rumah tangga gitu yang mau belajar nulis gitu Mbak? Kita mau belajar online juga, belajar jualan. Pemasarannya juga secara online ya. Kita pakai Instagram, kita pakai Facebook atau TikTok, dan biasanya teman-teman atau ibu-ibu, emak-emak all shop ini kan butuh bagaimana sih caranya berjualan lewat media sosial. Itu kan ada semacam triknya. Kita nggak bisa yang cuman gue punya ini, gue jualan minum ini misal, beli dong harganya segini, harganya sekian. Enggak, jadi kita memang ada pendekatan yang tidak secara lisan tapi secara tulisan. Jadi balik lagi nih, ngajarin nulis lagi buat ibu-ibu yang memang bisnisnya online shop gitu ya. Namanya biasanya copywriting, ada banyak lah, ada copywriting dan lainnya, dan itu yang bisa diterapkan oleh teman-teman yang jualannya secara online. Itu penjualannya melalui tulisan. Kan kalau kita offline mah ngomong lah langsung. Ini manfaatnya ABCD gitu. Nah, kalau misalkan tulisan gimana? Yaitu nanti ada tips-tipsnya tersendiri, gimana cara jualan gitu kan ya Mbak, biar likersnya banyak. Konten menulisnya, konten gambarnya, konten videonya gitu. Dan di Rumah Neraca Aksara ini juga kita bikin support system kan. Misal kita jualan online tapi sepi banget
yang like, sepi banget yang komen, sehingga statusnya kita nih di Facebook, di Instagram itu tenggelam dalam 2 menit. Karena algoritma Facebook sama Instagram menganggap bahwa konten ini tidak menarik. Karena Tapi, sepi gitu ya Mbak. karena sepi. Tapi kalau misalkan kita bangun support system di mana ada teman-teman dalam satu grup, dalam satu kelompok yang saling kasih like, saling kasih love, saling kasih komen, itu nanti naik algoritma Facebook sama Instagramnya. Sehingga Facebook sama Instagram pun menampilkan status tersebut lebih lama, 2 jam atau 2 hari bahkan di beranda orang lain. Jadi kita berusaha agar teman-teman yang di rumah saja ini bisa menyalurkan emosinya ketika mungkin ada stresnya kan di rumah. Kita bisa menyalurkan stresnya itu melalui tulisan, dan tulisannya itu yang menginspirasi gitu, enggak yang curhat masalah rumah tangga, curhat masalah pribadi gitu. Kita berusaha untuk menciptakan atmosfer yang positif. Keren. Tadi saya gabung asik. Itu khusus ibu-ibu aja apa enggak? Enggak. Yang masih single juga masih single, ada yang mahasiswa, ada yang masih SMA. Kalau untuk nulis kan kita enggak hanya untuk ibu-ibu, ada yang masih mahasiswa, anak-anak pun kita ada kelasnya untuk anak-anak, anak remaja, atau untuk ibu-ibu ada. Tapi khusus perempuan gitu nggak sih Mbak? Enggak. Kalau memang ada bapak-bapak yang mau ikut atau teman-teman laki-laki yang mau ikut, silahkan. Cuman kita memang pengurusnya di perempuan semua gitu. Kita terbuka kok untuk laki-laki atau ibu-ibu. Cuman memang 99% member kita ini perempuan dan didominasi ibu-ibu gitu. Tapi sebenarnya kita terbuka untuk umum. Untuk siapa aja gitu ya Mbak yang mau gabung. Ntar Isen gabung Asik. Ditunggu. Kalau di hari bersamanya itu berarti beda lagi ya Mbak? Kalau di hari bersama sebenarnya kegiatannya lebih kurang sama kayak Rumah Neraca Aksara, tapi kita lebih fokus ke menulis. Menulisnya aja ya, menulis, ada yang online shop itunya ya? Nggak ada, kita hanya menulis saja. Kemudian jasa seperti menerima jasa editing tadi, ghostwriter tadi, atau public speaking secara online. Biasanya public speaking ini juga lebih ke komunikasi sehari-hari gitu. Kalau di Hebat Manajemen ini kan profesional ya, kita ininya ngebidiknya ke profesional ataukah ke anak-anak sekolah. Tapi kalau di hari ini public speakingnya online, kita belajarnya dan lebih banyak yang tertarik ya ibu-ibu itu juga. Karena ternyata mereka juga butuh loh sebagai seorang ibu, karena komunikasi dengan keluarga pun butuh ilmu. Atau ketika mereka berkumpul dengan ibu-ibu lain di sekolah anak-anaknya, mereka jadi perwakilan dari sekolah pun butuh ngomong. Jadi ya ada kelas public speaking untuk mereka gitu. Kita khusus untuk ibu-ibunya ada komunikasi sehari-hari lah gitu. Nulis buku ya? Sebenarnya kalau menulis ini aku agak perfeksionis. Ada 11 buku yang sudah terbit dan itu baru antologi. Sementara untuk novel karya solo ini aku kayaknya aku tuh agak perfeksionis. Ada 2 naskah yang sebenarnya sudah rampung dan tinggal terbit saja, tapi aku merasa belum puas. Masih kayak kurang gitu ya? Masih kayak kurang nih. Iya, ini gitu. Padahal kayak suami, kayak keluarga atau teman-teman deket, lu mana bukunya dari tahun kemarin ngiklan mulu kagak terbit-terbit gitu kan. Sabar. Udah pada bosen kayaknya. Sebenarnya naskahnya sebenarnya udah rampung, ada penerbit juga yang sudah mau nerbitin, tapi itu kendala di aku. Aku masih ada sesuatu yang kayaknya penyelesaiannya belum pas nih gitu. Ada sesuatu yang pengen aku tambahin tapi sampai saat ini belum tahu apa gitu ya. Gitu. Oke, gitu yang bikin jadi lama gitu ya Mbak? Iya, gitu yang bikin jadi lama gitu. Dan dalam hal ini aku akuin perfeksionis gitu. Memang ada sisi perfeksionis aku, ada sisi amburadul aku gitu, ada gitu ya. Semua punya sisinya masing-masing ya Mbak. Dan kayaknya di nulis ini agak perfeksionis aku. Aku pengen sesuatu yang bikin aku puas gitu loh. Aku nggak mau. Berarti selama ini naskahnya belum bikin Mbak Dini puas kayak gitu ya? Masih belum ada sesuatu yang pengen ditambahin tapi belum tahu apa gitu. Aku kalau nulis lebih temanya lebih ke self love, mental health gitu sih Mbak.
Jadi ada sesuatu yang pengen aku sampein ke pembaca bahwa penting loh sayang sama diri sendiri gitu. Harus lah gitu ya Mbak. Jadi naskah aku itu memang semuanya temanya tentang mental health gitu. Meskipun mungkin case-nya diambil dari salah satu case, yang salah satunya ini memang case kehidupan pribadi aku sendiri gitu ya. Dan aku pengen, tapi kehidupan pribadi aku itu pengen menjadi pelajaran buat semuanya gitu. How the way gitu. Nah, itu yang sampai saat ini masih aku pikirin bagaimana cara memperbaiki naskah aku itu sehingga tulisan ini nggak asik cuman buat gue sendiri loh. Itu ada insightful buat yang lain gitu, buat yang baca gitu. Ya. Kayak gitu. Aku pengennya sih kayak gitu. Cuman ya di mana nih titik yang mesti gue benerin gitu di sebelah mananya gitu. Masih belum nemu. Semoga segera menemukan titik itu Mbak Dini. Iya. Storyteller juga ya? Ya, storyteller ini juga baru kemarin itu ya dalam rangka pencarian hobi dan passion, memisahkan hobi dan passion itu ketemu sama Sekolah Budaya Nitramaya Magelang. Jadi pemiliknya ini Eyang Bambang, kita manggilnya Eyang, Bapak Bambang Eka Prasetyo. Beliau ini pencerita relief Candi Borobudur. Dan aku belajar dari Eyang Bambang dan belajar untuk untuk menceritakan relief Candi Borobudur karena kita jauhan nih. Aku di Cirebon, beliau di Magelang gitu. Jadi kita kelasnya juga online. Jadi aku menceritakan relief Candi Borobudur itu by video. Aku belum pernah sih nerima tamu di Candi Borobudur terus nganterin tamu untuk menceritakan relief Candi Borobudur karena aku ada di sini gitu. Apalagi sekarang lagi pandemi, Borobudur pun ditutup. Jadi satu-satunya cara ya aku membuat video. Jadi Eyang Bambang itu ngasih pembelajaran buat kita menceritakan nih candi relief relief Candi Borobudur ini cerita tentang ada tentang Jataka, ada tentang yang lainnya gitu. Dan sampai saat ini aku masih belajar yang tentang Jataka ini. Jataka itu kisah masa lampau terlahirnya Bodhisatwa atau Buddha. Nah, kita memang di Sekolah Budaya Nitramaya ini untuk pembelajaran relief Candi Borobudur kita mengambil studi Sutapitaka gitu. Dan pembelajaran aku lewat online, bagaimana cara aku menceritakan relief Candi Borobudur, bikin video, di-upload di YouTube Sekolah Budaya Nitramaya agar bisa didengar oleh banyak orang gitu. Kalau untuk on track kesananya sih belum pernah. Ya, aku masih online gitu. Tapi itu cukup mewakili doyannya aku ngomong gitu. Doyan ngomongnya aku gitu. Passionnya Mbak Dini ya? Cukup mewakili gitu. Karena selain doyan memang wanita itu per hari kan butuh 20.000 kata kan. Nah, ditambah doyan Mbak. Kalau nggak dilakuin ya udah stres. Nggak ngomong stres. Kan kita doyan gibah ya Mbak. Iya tahu aja. Gibah online udah Gibah gitu kan online. join gibah offline ya lah harus emang ngomong kan pada bilang cewek tuh mulutnya berapa Mbak? Udah kayaknya udah lebih. Lebih dari dua ya. Kayak kalau cewek duaan aja ngomong tuh udah rame banget kayak gitu. Coba kalau cowok ngumpul ya udah diem kayak gitu. Pada main handphone gitu ya. Emang udah ininya ya kodratnya gitu ya Mbak. Oh ya nanti kalau novel aku jadi beli ya Mas Faisal. Ini kayak jual dedet gitu ya. Rencananya memang Januari ini udah mau terbit sih. Pengennya diterbitkan gitu di Januari. Di Januari dan memang pengennya sih dulu awalnya pas ulang tahun pernikahan, tapi kita mulai di Januari deh gitu. Mudah-mudahan terjadi ya, enggak kayak kemarin-kemarin mau terbit bulan ini enggak jadi lagi. Mau terbit bulan ini enggak jadi lagi. Ya mudah-mudahan gitu. Terrealisasikan ya Mbak. Bulan depan berarti ya. Bulan depan insya Allah. Itu baru mulai teasernya aja sih kalau. Tapi maksudnya udah ada langkah step lebih gitu dari sebelumnya. Ada kemajuan gitu. Ada kemajuan. Gitu. Gak diem aja gitu. Ya ditunggu bukunya. Oke. Bentar beli ya Beb.
Harus loh. Iyalah, biar Ira mencintai diri sendiri tahu. Ya, karena menurut aku percaya banget ketika kita sayang sama diri sendiri, berusaha untuk sayang diri sendiri, kita akan nemuin Tuhan gitu. Kita akan menemukan Tuhan. Bener. Karena apa ya? Aku nggak tahu sih ini dalilnya dari mana. Aku bukan orang yang religius gitu ya, tapi Tuhan itu dekat dengan umatnya di sini, di nadinya. Otomatis ketika kita nyari Tuhan, ya kita kembali sama diri sendiri. Dengan kita sayang sama diri sendiri itu, kita nggak akan pernah merasa tertinggal oleh orang lain, karena kita paham setiap orang itu punya proses masing-masing, punya battlefield masing-masing gitu. Ketika kita berusaha untuk sayang sama diri sendiri, kita juga akan berusaha bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan bahkan bersyukur sama sesuatu yang belum kita miliki gitu. Kita percaya bahwa apa yang keinginan kita yang belum Tuhan kabul itu karena memang ya itu terbaik buat lo, Din, gitu. Kalau lo dikasih maksa kayak gitu ternyata nggak baik buat lo, juga buat apa gitu. Kadang kita suka gitu sih ya Mbak, maksa kenapa nggak begini kayak Kenapa gitu nggak ya. begini? Kenapa sih gini nggak begitu? Kenapa orang lain bisa kok gua nggak bisa sih gitu? Ya karena lu nggak pintar di situ, Din, lu pintarnya di tempat lain, lu pintarnya di bidang lain gitu. Semua punya jalannya masing-masing ya Mbak. Kita Dan itu jalannya ya memang balik ke diri sendiri gitu. Sayang sama diri sendiri. Dan aku tuh percaya banget gitu, ketika berusaha sayang sama diri sendiri, aku bakalan menemukan Tuhan. Karena aku akan bersyukur dengan apapun yang ada dalam diri aku gitu. Gak ngelihat orang lain lagi gitu. Orang lain dilihat cuman sebagai guru. Guru, ketika kita lihat orang lain ya itu gurunya kita gitu. Apa yang membuat kita kagum dari orang tersebut kita pelajari, apa yang membuat kita nggak sepakat dari orang lain, ya udah itu jalan hidupnya dia gitu. Hormati saja gitu. Mantap, keren Mbak Dini. Semoga bukunya cepet kelar. Aku juga pengen Isun cepet juga pengen cepet baca. Aku juga pengen cepet terbit gitu. Cuman memang kendalanya memang ada di aku gitu, yang belum puas sih. Semoga cepet puas berarti. Ya. Biar cepet kelar gitu bukunya. Itu juga yang didoakan buat diri sendiri. Iya, kayak yang pas dibaca udah nih cukup gitu. Coba jadi akhirnya ayo terbit gitu. Amin. Mbak Dini makasih nih udah mampir di Ngopi Pasti. Aku juga makasih banget udah sharing untuk ngobrolnya. Karena ngobrol ini juga memang kesenangannya aku sih. Nanti kita di luar ngobrol lagi ya, Mbak. Oke. Sambil TikTokan. Pargoy. Gimana coba? Tuh kan. Nantilah kita bertiga sama Isal TikTokan. Okay. Nanti kalau Isun mau belajar nulisnya, public speakingnya juga sama, Isun juga masih belajar. With my pleasure. Kayak gini. Kita belajar bareng-bareng. Iya, nanti Isun kontak Mbak Dini. Siap. Mbak Dini sukses ya ke depannya. Sama-sama sukses. Sehat juga terus. Buat Patek, buat Mbak Eka, Mas Faisal. Dek Faisal. Sukses Mbak Dini. Sama-sama sukses, amin ya robbal alamin. Sekian Ngopi Pasti Patek Podcast. Episode kali ini kita ketemu di episode selanjutnya. Dodo.